What's up dengan Skambal 2 TV, apa kabar? Masih bersama dengan saya Iman Batak. Abaikan yang di belakang, karena di belakang ini adalah green screen karya anak awak, coret-coret. Habis beli tahun baru untuk ngecat rumah lagi. Oke, abaikan saja. Kita akan bahas tentang 3 pemain yang berasal dari 2 klub, Semen Padang dan Persiraja Banda Aceh. Pertama kita akan bahas tentang Revan. Kalau bicara tentang statistik ya, kita bicara statistik. Kolom-kolom komen ya biasalah ditulis, ada komen TikTok segala macam, abaikan saja. Revan itu bisa dikatakan hanya 1 kali dia yang aku catat ya. Aku coba cari ya. Revan juga kalau komen hanya 1 kali beliau itu tidak bermain di Persiraja Banda Aceh. Ya kan? Itu pun melawan Sada Sumut. Ya, dan beliau baru mendapatkan kartu kuning di pekan ke-9. Itu pun melawan PSMS Medan. Bayangin, pekan ke-9 baru dia dapat kartu kuning pertama. Padahal kita tahu cara bermain dari Persiraja kan lebih bertahan ya, tiba-tiba counter attack, long pass David Lali atau David Lali biasanya di heading oleh si Madun biasanya, atau pemain asing kloter pertamanya Perez tuh. Nah, itu. Setelah itu dia kena kartu kuning lagi di perebutan peringkat ketiga melawan Malut. Ya kan? Itu pun partainya kan agak pasti heboh ya, setiap pemain pasti pressingnya lebih keras. Jadi dapat di pertandingan pertama dia dapat kartu kuning, pertandingan kedua juga dapat kartu kuning, walaupun Persiraja belum lolos. Tapi lihat stopper pekan ke-9 baru kartu kuning, udah gila tuh data statistiknya. Dan dia selalu menjadi pemain inti. Bayangin. Berarti kan dia punya ketenangan, diserang terus, dia bisa untuk meredam atau mengamankan barisan pertahanannya. Walaupun kita akui kiper dari yang pindah ke Malut ya, Persiraja juga bagus. Jadi aku pikir terbantahkan kalau dia pemain abal-abal kalau berdasarkan atas statistik musim lalu. Yang pertama, beruntung mungkin PSMS Medan dapatkan beliau. Apalagi ada Kusnil Maijar, mungkin bisa menggosok lagi kualitas pemain satu ini. Yang kedua, tadi dia main full ya, hanya 1 kali yang aku catat dia tidak main ya, si Revan. Lalu pemain yang kedua adalah kiper Kuba ya, betul ya. Kuba itu mungkin di musim lalu harus bergantian dengan kiper Bahtiar, dengan kiper aku udah catat tadi, Bahtiar dengan Aku harus bergantian, walaupun dia lebih banyak bermain. Itu kalau nggak salah aku catat Kuba itu bermain 11 kali, walaupun ada sedikit ini yang menggelitik, dia kena 4 kali kartu kuning. 4 kali kartu kuning dia dapat, ya kan? Jadi aku pikir ini bisa menjadi kompetitor yang tangguh juga ya kan buat kiper anak Medan, Rohim kan. Jadi ada persaingan aku pikir, karena siapa yang mungkin mainnya agak sedikit aja turun, maka akan bergantian ini. Jadi pasti dalam proses latihan juga pelatih penjagaan pasti akan sulit untuk memilih siapa yang terbaik. Lalu Saiful Ramadan. Nah, kalau pemain satu ini kita angkat tangan, hormat lah ya kan, mama, gila-gilaan dimanapun main tetap rap-rap beliau ini mempertahankan rap-rapnya gitu. Kalau beliau juga termasuk pemain yang cukup banyak bermain juga, ada kisaran 17 kali beliau bermain. Absen beliau itu juga itu hanya karena bisa dikatakan pergantian atau refresh saja lah gitu ya. Tapi dia selalu mendapatkan kepercayaan yang penuh di Semen Padang. Kalau untuk kartu kuning, Abang Da kita ini kartu kuningnya ada 5 kartu kuning. Tapi sebagai pemain belakang ya wajar-wajar aja kan, kadang harus profesional foul ya kan, dan karakter beliau juga kan keras. Walaupun dia waktu lawan PSMS Medan dapat kartu merah kan. Itu kalau aku nggak salah yang disikukan si Sandeni, kalau nggak salah ya, ditekan beliau, aku lupa lah itu. Oh bukan Sandeni. Siapa yang cocok kolom komen dulu, aku lupa. Tapi artinya pemain seperti Revan dan belakang ya, Revan dan Saiful Ramadan aku pikir udah bagus di sisi, mau dimanapun nanti ditempatkan. Kalau Saiful Ramadan kanan kiri kakinya hidup, mau di kanan bisa, mau di kiri juga bisa. Revan stopper, kalau aku lihat di Persiraja Banda Aceh beliau sering jadi plot stopper. Lalu kiper ya harus bergantian memang, Kuba dengan siap-siap lah bergantian Kuba dengan Rohim, karena kompetisinya pasti akan menarik di latihan. Jadi kalau dari data statistik buat teman-teman ya jangan gara-gara mungkin belum punya nama besar, wah tiba-tiba enggak. Revan aku pikir menjadi salah satu palang pintu tangguh untuk PSMS Medan, melihat ketenangan dia, karena foul-nya sedikit, maksudnya kartu kuningnya sedikit. Kita bahas dari situ, foul pasti akan ada dibuat oleh stopper, tapi dia hanya mengantongi 3 kartu kuning, itu pun di pekan ke-9
melawan PSMS Medan, dan dia hanya absen di pekan ke-10. Kemudian melawan Malut di perebutan peringkat 3 dan 4. Jadi aku pikir di sini ketangguhan dari palang pintu kita, ada kiper yang juga berpengalaman, Rohim, dan juga ada 2 pemain Semen Padang yang auranya juga sudah bisa mengantarkan Semen Padang ke Liga 1. Jadi itu aja mungkin dongan-dongan, tapi aku respect dengan Revan setelah aku lihat stopper, wah gila gitu. Jadi aku pikir dia pemain kawakan tangguh lah. Jangan kita bilang wah ini pemain TikTok segala macam, janganlah. Aku yakin dia punya kualitas. Jadi ya walaupun ada dibilang Exodus Aceh, pemain Aceh, ya banyak juga pemain Aceh dulu. Ya, sebelum ada ini juga ada banyak lah, ada Torres, ada ini. Jadi aku pikir PSMS Medan dengan 3 perekrutan yang aku coba ulek-ulek statistiknya adalah pemain top. Besok aku coba cari lagi ya pemain-pemain lain lah yang berlabuh, pemain baru yang belum musim lalu tidak memperkuat PSMS Medan. Karena itu saya pikir menjadi sebuah catatan. Walaupun kalau Saiful Ramadan kita nggak usah sanksikan lagi keuletan dari kapten PSMS Medan. Nggak tahu apakah beliau kapten lagi, karena musim lalu kaptennya Rahmat Hidayat. Tapi terserah, ya kan. Yang penting kita doakan PSMS Medan bisa Liga 1, dan mari kita berikan support kepada pemain-pemain. Jangan gara-gara kita nggak kenal kita berikan komen yang negatif. Kita berikan hal yang positif. Kita lihat data statistik pemain tersebut. Itu aja Iman Batak. Sukses buat 3 abang dawa ini ya kan. Mudah-mudahan Amin bisa mengantarkan PSMS Medan ke Liga 1. Itu aja laporan dari Iman Batak berdasarkan data statistik. Terima kasih banyak. Sarang Heo.